Prof. Ya, Para sahabat sekalian, selamat pagi di hari ini. Kita berbincang dengan Prof. Antonius Suwanto, Guru Besar IPB, dan kebetulan juga di bidang yang menarik ya, yaitu mikrobiologi, terutama terkait dengan rekayasa genetika. Nah, hari ini kita akan mengobrol tentang isu yang banyak beredar di sosial media ini tentang pasca COVID-19, itu yang pertama, dan yang kedua tentang Wolbachia, nyamuk yang sekarang jadi perbincangan dan perdebatan banyak orang. Terima kasih Prof. Anton terima sudah kasih. hadir Ya, untuk ngobrol-ngobrol. terima kasih Pak Am. Selamat pagi Ya, juga. baik, Prof. Sesuai dengan rencana kita yang ngobrol di dua topik ini, karena ini kan eh, penyebab COVID atau pembicaraan tentang COVID-19 ini sebelum masuk ke nyamuk Wolbachia, ini seperti mengemuka kembali ya, nih apalagi yang membawakan isu ini adalah orang-orang yang kita anggap kredibel, tokoh masyarakat, ya bukan orang sembarangan. Dan salah satu poin ya dari apa yang disampaikan oleh eh, para tokoh ini yang melihat bahwa COVID-19 itu adalah satu desain ya dari sekelompok pengatur, eh, banyak mengatakan namanya ini adalah elit global. Nah, tujuannya untuk total kontrol katanya, tapi memang ujung-ujungnya juga uang, penguasaan bisnis ada di dalamnya. Ada beberapa fakta menarik yang mereka sampaikan, itu umpamanya bahwa dengan protokol yang diciptakan ini memang ini manusia itu menjadi satu dalam kontrol penuh ya, menjadi manusia yang bisa dikendalikan untuk menjadi sosial, tidak bertemu, jaga jarak, atau bahkan hubungan dengan Tuhan itu dibatasi. Tidak boleh beribadah di tempat ibadah secara bersama-sama gitu ya. Nah, jadi ini menarik. Saya ingin ini dari perspektif rasional ilmiah terkait isu nomor satu ini. Jadi pendapat Prof bagaimana ya? Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Am. Ya, kalau dari saya lebih, ini kan saya membicarakannya lebih pada tataran sainsnya ya, Hmm, seperti itu gitu. baik. Nah, kalau untuk COVID ini kan eh, sendiri, itu memang eh, dalam hal eh, kayak seperti perubahannya misalnya kayak gitu itu ada memang ada kayak semacam eh, indikasi gitu ya Hmm, semacam kayak mutasi tertentu pada hmm, cerucuk atau spike-nya itu yang hmm, mungkin tidak mudah diperoleh gitu ya secara baik. eh, mutasi alam begitu Hmm, dan kemudian juga em, secara kebetulan memang itu hmm, kayak sumbernya itu berasal dari Institut Virologi yang hmm, eh, di Wuhan ya kan di ya. mana originnya itu gitu kan Hmm, berasal gitu. Jadi kayak seperti eh, saintis melihat mengenai adanya perubahan pada spike itu bisa hmm, saja itu kayak seperti man-made gitu ya. Jadi kayak hmm, artificial memang seperti di situ. Dan memang kayak seperti di Wuhan sendiri, itu kan hmm, Institut Virologi yang memang hmm, melakukan penelitian-penelitian tentang virus gitu. hmm, Um, Cuma kan dalam hal ini memang yang menjadi pertanyaan kan seperti WHO dan juga mungkin badan yang lebih bertanggung jawab untuk hal ini untuk dunia ya karena hmm, ini suatu pandemi bahkan itu hmm, memang sampai sekarang kan kita nggak tahu mengenai dengan jelas sebetulnya itu dari mana gitu kan berasalnya. Sehingga kan dalam hal ini orang mengatakan eh, dari analisis itu seperti zoonosis gitu. Oh hmm, dari terenggiling, dari hmm,
kelelawar. Nah, Hmm. memang ada kemiripan-kemiripan ke situ gitu di dalam hal sequence DNA segala gitu. Nah, Hmm. sehingga itu kan mengarah pada oke ini mungkin terjadi zoonosis, maksudnya itu Hmm. tadinya dari hewan ke manusia. Hmm. Tetapi tadi yang saya katakan ada beberapa hal yang memang mutasi semacam itu mungkin agak sulit gitu terjadi Hmm. untuk pada hewan dan itu sudah Hmm. dilaporkan ada Hmm. sejumlah laporan saintis juga gitu. Nah, Hmm. tapi kenapa itu tidak ada penelusuran ya Hmm. maksudnya dalam hal ini eh, tracingnya gitu. Ini Hmm. sebetulnya Hmm. eh, dari mana gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. mungkin itu bisa saja apakah kaitannya dengan Wuhan, ya kan? Hmm. Dan juga di situ mungkin juga kita nggak tahu adakah eh, riset funding tertentu yang Hmm. berkolaborasi dengan Hmm. seperti misalnya Amerika gitu kan. Nah, Hmm. cuma kita nggak jelas gitu loh di Hmm. situnya. Tapi bahwa secara saintifik pun itu memang ada eh, apa suggestionnya itu. Jadi Hmm. kemungkinannya bahwa itu bukan sesuatu yang natural gitu ya Hmm. yang ada di Hmm. situ. Nah, tapi bahwasannya kemudian itu eh, kayak seperti social distancing, Hmm. kemudian memang mereka harus melakukan apa ya protokol-protokol itu ya Hmm. memang itu memang sebagai WHO misalnya sebagai badan Hmm. dunia ya memang dia bertanggung jawab untuk Hmm. berusaha mencegah itu gitu. Hmm. Dan Hmm. pengetahuan itu mungkin disesuaikan dengan kondisi ya. Memang karena Hmm. pada awalnya ketidaktahuan banyak ya Hmm. misalnya pakai masker lah semua Ya. seperti begitu meskipun nanti di ke belakangnya bisa saja mungkin itu tidak terlalu Hmm. efektif atau apa tetapi Hmm. tetap aja itu mengurangi gitu jadi Hmm. social distancing segala macam Hmm. yang ada itu juga gitu dan ini Hmm. bisa dikait-kaitkan dengan vaksin segala macam yang nanti berhubungan di situ tapi secara umum yaitu usaha manusianya sendiri Hmm. memang menghadapi eh, virus yang sangat Hmm. mudah menyebar tadi, yang tidak Oke. umum gitu kan ininya. Nah, Ya. tidak umumnya itu yang Hmm. kemudian kita pertanyakan, Hmm. tidak umumnya ini natural atau tidak gitu. Nah, Baik. tadi saya kemukakan memang ada karakteristik tertentu yang Hmm. secara mutasi alam mungkin agak sulit gitu. Itu Hmm. Jadi. dikatakan Hmm. terjadi secara Hmm. alami begitu. Nah, tapi Hmm. kan kita nggak tahu ini karena sebetulnya kan harus Hmm. ada penelusuran ya. Kayak Oke. misalnya ke Wuhan Institute segala itu. Tapi itu kan Betul. masih jadi misteri gitu di situnya. Betul. Tetapi protokoler yang Hmm. dilakukan ya dalam hal ini oke Hmm. untuk pencegahan infeksi itu ya Hmm. saya kira itu memang sudah eh, sesuatu yang betul gitu ya di dalam Oke. hal itu. Mungkin Baik. itu Pak. Baik, Am. jadi Prof, kalau bicara protokol protokol kesehatan ya tadi menjaga jarak dan lain-lain, itu sebagai satu upaya yang memang secara saintifik itu eh, bisa dibuktikan sebagai upaya untuk mencegah penularan. Tapi tadi saya tertarik ya tentang apa ya statement ketidakjelasan yang nampaknya Prof Anton juga apa ada mempertanyakan ya kenapa tidak dilakukan tracing ya, penelusuran lebih lanjut ya tentang asal muasal gitu ya atau penyebab munculnya em, virus ini gitu ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan besar ya, Prof. Anton di kalangan akademisi terutama di bidang MIPA ya di IPB terutama. Oke. Nah, jadi Ya, ya Jadi itu itu betul. kenapa kemudian ada yang mengaitkan ya, Prof, ini sebagai satu bentuk meskipun ini kan pembuktiannya sulit ya, tapi kemudian karena menghubung-hubungkan, maka muncullah kemudian teori konspirasi ya, virus buatan dan kemudian industri vaksin berkembang luar biasa besar dan itu menerima pendapatan dari seluruh dunia itu wah berapa
saya belum dapat hitungan totalnya ya itu, tapi uang mungkin nggak beribu-ribu ya, tapi triliunan itu, bisa ratusan triliun itu masuk ke lembaga-lembaga yang memproduksi vaksin. Oke, baik, Prof. Mungkin kita tutup sesi ini dengan masih menyisakan pertanyaan ya tentang ketiadaan penelusuran atau tracing lebih lanjut ya. Meskipun sekarang sudah dinyatakan bahwa COVID sudah tidak ada ya, dan itu pun hilangnya juga kita masyarakat awam juga bingung kok kenapa tiba-tiba hilang gitu, Prof. Nah, Benar? itu ya Itu ada kalau bisa sebetulnya dijelaskan itu? dari segi pandemi kan itu sudah ada ya sejarahnya kayak Oke. seperti itu. Jadi dari sejarah itu ada misalnya wabah flu, Mhm. Spanish Oke. flu, kemudian Oke. ada dari Yersinia apa itu Ya. Black Death apa itu kan Oke. memang bisa come and go gitu kan gitu. Oke. Tapi tetap Ah, saja memang yang tadi itu seharusnya mhm. misalnya WHO gitu kan harus Mhm. menelusuri. Kalau misalnya itu kedua negara, misalnya Cina sama Amerika memang ada Oke. sesuatu yang ini, memang mereka harus dipenalti, misalnya ya kan, karena Oke. itu menyebabkan. Tapi kok nggak ada ininya gitu kan? Ya Betul. mungkin ada berupa masih sampai sekarang ya masih originnya itu Mhm. masih berupa misteri. Apakah itu memang Betul. benar natural gitu kan? Nah, atau Ataukah human memang made ya. sebetulnya ada Iya. artificialnya memang di Mhm. situ? Misalnya kebocoran dari Ya. laboratorium di Wuhan misalnya Ya. kayak begitu. Ini kan tapi pernyataan resminya nggak ada gitu. Tetapi Oke. laporan-laporan Mhm. yang sebetulnya juga secara ilmiah itu ada gitu juga. Mhm. Ya. Baik, jadi ini kelihatannya soal tracing tentang asal-usul ini masih pertanyaan bahkan di dunia akademis ya, Prof. Nah, ini yang kedua nih, ini lagi rame juga ya, meskipun ada beberapa penjelasan ya dari pemerintah, ini tentang nyamuk Wolbachia. Ini yang anti, yang melihat dari sisi negatif, ini merupakan satu bentuk rekayasa genetika, satu bentuk juga ini sesuatu yang memang dibuat untuk satu tujuan yang mirip-mirip seperti COVID ini. Ujung-ujungnya nanti akan diproduksi vaksin untuk antisipasi dampak negatif ya dari penyebaran nyamuk Wolbachia ini. Atau meskipun ini tujuannya kan untuk mengeliminir ya, mengurangi dampak demam berdarah ya dari akibat nyamuk yang menghasilkan demam berdarah. Nah, Prof, bagaimana tanggapannya ya? Nah, ya. Sebetulnya kalau pada Wolbachia ini Mhm. kan eh, dia ini nyamuknya sendiri itu dan banyak serangga lain sebetulnya bukan Ya, cuma nyamuk ini itu baik. bisa mengandung Wolbachia. Oke. Bakteri ini adalah bakteri yang umum di insek, bahkan dia itu termasuk bakteri yang bisa menentukan sexing, reproduksinya segala. Dan itu Hmm. udah merupakan bagian dari evolusi insek lama gitu. Hmm. Jadi kalau kita mau kupu-kupu tertentu, Hmm. kemudian lalat buah, uh, Hmm. itu ada Wolbachia-nya gitu di Hmm. situ. Dan dia itu bisa mempengaruhi kesuburan lah Hmm. sebetulnya terhadap si insek tadi secara Oke. secara dinamis gitu. Nah, Hmm. sejumlah peneliti bisa melihat misalnya ada Wolbachia tertentu kalau Hmm. berinteraksi dengan nyamuk itu Hmm. bisa menurunkan populasi dia itu populasi Hmm. nyamuknya. Terus Oke. yang kedua juga kalau ada Wolbachia-nya nyamuk betinanya itu tidak bisa memproduksi penyakit yang Hmm. berasosiasi dengan nyamuk, misalnya Hmm. denggi ataupun Hmm. malaria, bahkan seperti itu. Jadi Hmm. idenya kalau kita misalnya membuat nyamuknya lebih banyak, ada Hmm. Wolbachia-nya, ya Hmm. nyamuk itu bisa menurunkan penularan penyakit gitu Hmm. di Hmm. dalam hal ini. Jadi itu Hmm. yang dilakukan seperti kayak kita
mungkin melepaskan kucing supaya Mhm. tikus-tikus dimakan. Tetapi kalau Oke. kucingnya itu tidak terlalu ganas, Mhm. ya mungkin tikusnya masih Masih oke. Nah, kita berkeliaran ya, mungkin bisa makin berani. ada punya ini kucing yang kucingnya sangat sangat itu ganas ya, Mhm. apa lincah Mhm. lagi menangkap Mhm. tikus. Nah, kucing macam itu yang kita perbanyak gitu loh. Jadi Mhm. supaya tikusnya lebih Mhm. gampang ditangkap gitu maksudnya di Mhm. dalam hal ini. Jadi di dalam hal ini sejauh yang ada itu nggak Mhm. ada rekayasa genetika apa gitu. Oke. Karena yang terjadi cuma ya eh, membuat nyamuknya Mhm. tadi dikasih Mhm. beban apa bukan beban Mhm. jadi di dalam ini dikasih ditulari dengan Mhm. Wolbachia Mhm. gitu. Mhm. Wolbachia sendiri tidak berbahaya buat manusia. Oke. Dia bakteri itu nggak bisa hidup di luar. Dia itu Oke. harus bersimbiosis dengan insek gitu. Jadi kalau Oke. menumbuhkannya bakteri ini pun nggak bisa di laboratorium. Dia harus Hmm. ditumbuhkan dengan sel insek gitu. Karena Oke. bakteri ini nggak bisa tumbuh dengan medium laboratorium biasa Oke. gitu. Karena Harus di memang dia alam ya. ya dia endosimbion, jadi Mhm. kayak bersimbiosis sudah dengan Mhm. si insek tadi, dengan selnya insek. Dan dia Mhm. merupakan bagian yang secara alami memang mengontrol populasi insek itu sendiri gitu. Jadi Hmm. di sini memang ada kesalahan di situ ya, menyatakan bahwa itu rekayasa genetika. Kalau Mhm. dalam artian itu tidak ada. Memang ini cuma dibuat supaya nyamuknya ada Mhm. Wolbachia gitu. Tapi Oke. kadang-kadang kan pemikiran manusia, wah nanti Wolbachia-nya di engineer atau Mhm. nyamuknya Mhm. di engineer. Ya Mhm. itu sih bisa-bisa saja ya kalau orang Mhm. mau melakukan seperti itu. Tetapi Mhm. dalam dalam yang ada ini, makanya Mhm. seperti negara seperti Singapura gitu, Mhm. itu melepas nyamuk seperti itu dan memang menurunkan populasi Mhm. dengue di negara dia Oke. gitu. Ya Singapura Jadi ini duluan ya, Prof. usaha manusianya Mhm. juga Mhm. sebetulnya di situ. Cuma Oke. memang kan itu bisa saja Mhm. dihubungkan ya dengan Baik. sesuatu yang eh, oke apa eh, melakukan sesuatu untuk macam misalnya kayak tadi seperti pada Mhm. COVID gitu misalnya yang Mhm. Pak Mhm. Aam seperti itu. Tapi kalau pada COVID memang kita itu kan originnya itu Mhm. kita enggak tahu beda lagi memang di Oke. situ. Nah, sedangkan kalau Mhm. pada nyamuk ini ya bukan pandemi ini sebetulnya di Mhm. sini, Mhm. tetapi melepas nyamuk itu Mhm. nggak ada kaitannya sih dengan apa. Bahkan mungkin kalau kita misalnya sekarang melepas kelapa sawit sehingga Mhm. seluruh pulau-pulau Indonesia sekarang bukan rayuan pulau kelapa tapi jadi Mhm. rayuan pulau sawit gitu. Lah Mhm. kemudian kan kita bisa bilang, waduh eh, sawitnya sekarang merajalela yang kayak gitu. Mhm. Nah, Mhm. tapi ya itu bagian dari ini gitulah ya kan. Tapi kalau untuk nyamuk ini tadi Mhm. nyamuknya sendiri menggantikan nyamuk yang tadinya itu menularkan dan Mhm. membawa penyakit itu menjadi yang Mhm. lebih 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 misal istilahnya lebih baik lah gitu. Baik. Nyamuknya lebih baik gitu. So, Mhm. harapannya seperti itu gitu Ya. di dalam hal Mhm. ini dan secara saintifik Mhm. sebetulnya ya itu tidak apa-apa dan sudah dibuktikan peneliti dari UGM itu kan GM. sebetulnya Mhm. Mhm. eh, profesor di UGM yang meneliti juga mengenai hal itu mungkin malahan secara khusus punya Mhm. datanya segala itu. Mhm. Jadi secara saintifik sebetulnya ini tidak ada maksudnya tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu Mhm. kalau menurut saya. Baik. Ya, jadi Prof sejalan ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim UGM ya mengenai penelitian nyamuk Wolbachia ini dan memang ini tidak dilakukan rekayasa tapi bersifat alami ya karena bakteri ini ada di serangga yang lain ya dan memang ini bisa mengurangi populasi serangga tertentu begitu ya dan ini dikaitkan dengan Oh nyamuk ya, yang memang membahayakan umat manusia ya terutama dan bisa ya, menyebabkan demam Aedes berdarah gitu. dan yang penting adalah ini aman ya Prof. Tidak membahayakan. Meskipun ada ini juga nih Prof, ini mengenai dampak lingkungan lebih
ini dari perspektif hubungan Hmm, atau ke manusia aman, oke. dan ini bisa menekan mungkin tingkat demam berdarah ya, tapi aspek lingkungan karena ini ada satu mekanisme pengurangan populasi dengan cara yang dilakukan. Ya kalau ini rekayasa juga kan ya sebenarnya, pengurangan nyamuk Aedes betul. Aedes gitu ya. Jadi em, lihat dampak lingkungan ada sesuatu yang mengkhawatirkan nggak, Prof? Nah, ini betul apa yang dikemukakan sama Pak Aham. Ya, kalau Mhm. kita melakukan sesuatu, sebetulnya makhluk hidup di dunia ini tidak ada Mhm. yang nggak ada gunanya ya. Jadi Oke. eh, pasti dia mempunyai kegunaan juga. Mhm. Nah, tapi ini kan perspektifnya ke manusia nih lagi-lagi. Seperti Mhm. kalau misalnya kalau kita memberantas polio gitu, Mhm. kenapa kita nggak kasihan tuh sama polionya? Ya. Karena sebetulnya polio itu juga perlu hidup. Kenapa kita mesti berantas sampai dia habis? Demikian Mhm. juga seperti COVID. Sebetulnya dia Mhm. makhluk hidup juga. Dia Ya. perlu eh, ada gitu. Jadi nggak boleh Mhm. punah gitu. Nah, Mhm. jadi dalam hal orang yang punya rasa empati terhadap nyamuk, ya Mhm. mungkin bisa, oh nanti nyamuknya bisa berkurang tuh, ya Mhm. kan? Kalau gitu terus bisa Mhm. aja nyamuk bisa punah. Akibatnya Mhm. mungkin bisa jadi katastrofi Mhm. ekologi kan gitu. Mhm. Ya itu sebetulnya bukan cuma terjadi pada kasus ini ya. Jadi Mhm. sebenarnya kalau kita menyemprotkan baygon dan sebagainya bisa Oke, saja itu malah juga ada terjadi hal dampaknya. itu. Kalau apalagi di sembarangan. Terus Mhm. juga tempat nyamuk udah kita hilangkan Mhm. semua. Itu kan Mhm. sebetulnya usaha kita juga untuk Untuk mengurangi populasi menghabisi ya dengan nyamuk. baygon, dengan Mhm. menutup jambangan-jambangan Mhm. sebetulnya. Nah, Mhm. ini sebetulnya cara lain dengan sexing gitu loh. Jadi Oke, seperti kayak ya kan manusia juga populasinya udah terlalu tinggi. betul. Sekarang dengan adanya polusi udara, dengan apa? Mhm. Jadi Mhm. manusianya menjadi rada infertil, susah punya Baik. anak, segala. Nah, itu Aha. mungkin cara alam juga gitu Betul, yang untuk nah mengurangi di populasi sini begitu ya. karena populasi kita udah Mhm. terlalu tinggi, ya Mhm. mungkin itu sebabnya juga akhirnya menimbulkan banyak problem kan? Karena semua Mhm. problemnya juga karena populasi manusianya. Tapi usaha manusia kan berusaha. Nah, ini Betul. salah satu usaha dia gitu loh. Mhm. Memang Mhm. boleh juga sih pakai kelambu kan bisa Baik. kan. Mhm. Mhm. Kita pakai kelambu aja. Jadi nyamuknya Mhm. nggak usah di ini Nggak apa bisa karena masuk ya. ya itu Mhm. tetap aja usaha manusia. Dan kalau kita ngelihat di alam ya banyak Mhm. sekali yang sebetulnya kayak tikus gitu. Sebetulnya Mhm. tikus itu perlu makan gitu. Mhm. Kenapa kemudian kita mesti racunin dia terus kemudian Aha. malah tangkepi atau apa gitu. Mhm. Nah, mungkin kita harus juga jangan seperti itu gitu kan. Nah, Mhm. tapi kenyataannya kita nggak mau makanan sawah kita dimakan oleh Ya, tikus ya, misalnya ada kayak gitu. kepentingan kita Nah, yang terganggu nah, ya. jadi ada Mhm. ke kitanya. Mhm. Mungkin ya kalau misalnya seperti orang di Baduy itu mereka Mhm. tuh bagus sih sebetulnya. Seperti Mhm. tikus itu mereka kasih memang makanan Ah, padinya juga gitu. Karena mereka ah, perlu hidup gitu. Nah, ya. ini juga mungkin di dalam kasus ini kan nyamuk betina itu menggigit kita, sebetulnya bukan Mhm. untuk makanan sih. Dia Mhm. itu memerlukan nutrien dari darah Mhm. supaya dia bisa punya bertelur gitu kan. Jadi emas Oke. gitu loh telurnya. Mhm. Sebetulnya dia Mhm. bisa makan dari kayak madu atau apa. Kan nyamuk jantan Mhm. juga nggak pernah makan, nggak pernah gigit manusia gitu. Mhm. Nah, si Mhm. nyamuk betina sebenarnya bukan untuk nutrien tuh darah itu. Itu untuk Mhm. kebutuhan dia supaya dia Oke. bisa menghasilkan telur-telur yang ber itu yang jadi nanti Baik. bisa netes gitu loh, yang Mhm. jadi subur gitu. Jadi dia harus dapetin darah dari kita. Nah, Mhm. tapi masalahnya kan dia waktu dapetin darah dari kita kadang-kadang dia membawa denggi lah, Ya, malaria. Nah, ini betul. yang kemudian kita berusaha mengontrol populasinya. Nah, Mhm. salah satu caranya yang dilihat itu cukup efektif adalah Mhm. cara ini gitu loh. Maksudnya Iya, membuat sexing dia itu jadi betul. disproportionate terus nanti Mhm. berkurang. Jadi kalau Mhm. menurut saya sebetulnya itu aja tuh sulit gitu loh. Iya. Menginfeksikan Wolbachia-nya Mhm. terus melepaskannya itu juga
tidak semudah itu. Jadi kalau Mhm. kemudian nyamuknya itu dikhawatirkan sampai jadi punah atau apa, itu Mhm. kemungkinannya kecil ya. Karena Oke. saya kira itu kayak seperti menurunkan populasi, tapi bukan Mhm. berarti terus kemudian dia jadi punah gitu. Itu Mhm. pastinya Mhm. kecil karena kita mengusahakan untuk dia terinfeksi dengan Mhm. Wolbachia itu sulit, apalagi Oke. seluruhnya terinfeksi. Jadi Mhm. saya kira itu Tidak habis mungkin semuanya lah, Prof ya, ya. ya dinamis lah. Jadi Mhm. sebetulnya itu Mhm. eh, nggak, ya kalau kita memang punya sangat sayang sama nyamuk, ya bisa saja sih seperti begitu ya. Eh, dan mungkin mungkin kita buat konservasi Mhm. kalau misalnya sampai nyamuknya eh, dikhawatirkan sampai punah begitu. Tapi ya Mhm. kita juga nggak fair gitu. Kadang-kadang kita seperti tadi itu memberantas Mhm. eh, apa tuh polio gitu. Nah, Ya. polio gimana tuh kalau kemudian sampai habis juga, padahal dia juga punya peranan. Tapi dari konteks ke Mhm. manusia ini yang yang ya apa tuh kitanya suka ya kalau kita misalnya juga sakit diare karena kena Mhm. tipes gitu kan. Nah, Mhm. sebetulnya si salmonella juga perlu hidup, tapi kita tiba-tiba minum antibiotik gitu kan Mhm. untuk Mhm. ngebunuh si salmonella. Ya, Ya. sebetulnya kasihan tuh sebetulnya salmonellanya nggak dapatkan gimana gitu antara kepentingan kita mau survive hidup, Mhm. Mhm. tetapi pada saat yang sama ya ya kita harus mengasihani Ya. si salmonella Jadi juga makhluk sebetulnya manusia di lebih situ. Iya, diutamakan iya. ya. Sebetulnya tidak ada yang tidak ada gunanya memang betul Ya. itu Ya. eh, Pak Aam. Cuma Mhm. pada Mhm. tidak ada yang jahat gitu loh sebetulnya. Betul. Kalau kemudian kita lihat karena makhluk hidup itu memang Mhm. perlu porsi kan dia. Ya. Mungkin memang dalam kasus ini bisa saja manusianya yang terlalu serakah bisa ya Mhm. karena mau Ya. Ya. hidup dianya Ya. sendiri untuk dianya sendiri gitu. Kalau Mhm. kita Mhm. pertanyakan seperti itu gitu ya. Ya. Tapi saya kira sih kalau untuk makhluk hidup seperti nyamuk yang tadi itu Mhm. dia pasti menemukan caranya sendiri. Bahkan kita bisa-bisa eh, khawatirnya malah Mhm. jadi nggak efektif gitu loh. Bisa Oke. aja. Jadi Jadi ada kekhawatirannya bukan kemungkinan mereka juga bukan melakukan nyamuknya punah, adaptasi ya. bisa bisa kita harus cari lagi nanti Mhm. strain Cara Wolbachia lain. yang yang lebih baik gitu. Hmm. Karena yang ini mungkin tidak tidak efektif gitu malahan Oke. gitu nanti. Karena nyamuknya Mhm. berevolusi Oke. sehingga dia jadi pasti begitu nanti. Kita nemuin Baik. lagi terus si nyamuknya akan Mhm. Mhm. itu ya. Jadi Ya, saya kira jadi kalau kalau yang dalam kasus nyamuk ini sejauh sainsnya ya sudah mhm. betul gitu. Tapi Betul ya. Hmm. orang mengait-ngaitkan itu sebetulnya saya kira itu tidak terlalu jauh ya dan Oke. nggak ada ini tidak seperti Hmm. kayak tadi yang saya bicara mengenai eh, ada Tracing tentang asal-usul tadi. perubahan pada COVID tadi itu Mhm. ya, yang pada Mhm. spike-nya itu Ya. udah ada datanya segala. Kalau Mhm. ini tidak Mhm. ada data bahwa terus nyamuk ini bisa jadi apa begitu yang Ya. seperti pikiran manusia itu gitu. Ya. Kesimpulannya Wolbachia oke ya, dan tentu ini Ya, upaya manusia juga kita ya, bagaimana kita betul. mempertahankan Ya, derajat ya, kesehatan kita, mempertahankan survival ya kehidupan kita sendiri. Tapi ya tadi Prof bilang juga makhluk hidup punya cara sendiri untuk melakukan adaptasi ya. Jadi mungkin nanti iya, ada tantangan baru juga ke depan ya betul, terkait betul. nyamuk ini. Prof, mudah-mudahan pembicaraan kita Ya, ini menjadi ya. informasi Terima kasih. yang berguna, ya bermanfaat buat masyarakat yang mungkin sedang mencari informasi ya tentang uh, nyamuk Wolbachia ini yang menjadi pro kontra. Dan ini sekaligus juga kita berbicara di perspektif rasional, ilmiah ya, sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih Prof Anton. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Ya. Terima kasih Terima juga kasih. pada Pak Aam. Salam sehat juga, Pak.